Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021, Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 57 sampai dengan ayat 66 dan ayat 80. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara-saudari yang terkasih, pada awal petikan Injil ini dikisahkan bagaimana istri Zakaria, Elisabet, yang mengandung pada usia lanjut, kini melahirkan anak laki-laki. Para tetangga dan sanak saudara menyadari bahwa Tuhan telah merahmati pasangan ini. Mereka pun berdatangan memberikan selamat. Mereka ingin agar anak ini dinamai Zakaria seperti bapaknya. Tetapi Elisabet mengatakan anaknya harus dinamai Yohanes. Para tamu pun heran, karena nama itu tidak dikenal dalam keluarga besar mereka. Tetapi Elisabet meminta mereka bertanya kepada Zakaria sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Zakaria pun menuliskan namanya adalah Yohanes. Dan seketika itu juga ia dapat berbicara. Ia pun memuji kebesaran ilahi. Orang-orang dikatakan dalam bahasa Alkitab ketakutan. Maksudnya menyadari kebesaran Tuhan. Peristiwa ini tersiar dan menjadi buah bibir orang. Nama Yohanes ini ucapan Yunani dari nama Ibrani, yakni Yohanan. Artinya Tuhan berkenan. Seperti didapati di pelbagai masyarakat, nama anak diberikan sebagai ungkapan kepercayaan, keyakinan, atau ingatan akan peristiwa yang penting. Nah, di sini yang terungkap ialah kepercayaan bahwa Yang Maha Kuasa tidak melupakan umatnya. Ia tetap peduli akan umatnya, ia tetap melimpahkan kebaikan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, guna memahami kepercayaan tadi, baik diingat bahwa zaman sekitar itu dirasa oleh banyak orang beriman di Tanah Suci sebagai zaman sulit, zaman edan. Keagamaan dan kebudayaan mereka mengalami krisis besar. Memang mereka hidup di bawah pemerintahan Yunani dan kemudian Romawi. Boleh dikatakan ketika itu dirasa kandas sudah keyakinan beberapa generasi sebelumnya yang pulang dari pembuangan Babilonia untuk membangun kembali negeri dan identitas mereka. Yang terjadi bukan bangkitnya kembali kejayaan umat, melainkan penaklukan oleh orang Yunani dan Romawi. Saudara-saudari yang terkasih, mereka bertanya-tanya apakah pelindung ilahi dan sesembahan mereka masih berkenan kepada mereka. Bahkan mereka juga meragukan kebesarannya.
banyak dari antara orang Yahudi yang memeluk kebudayaan dan tata cara hidup Yunani, waktu itu cara hidup modern. Kemudian ketika orang Romawi berkuasa, tidak sedikit yang memilih menjadi warga Romawi dengan segala hak yang memberi mereka keleluasaan, tetapi juga kewajiban yang bisa jadi bertentangan dengan adat istiadat dan agama leluhur. Saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan krisis seperti ini banyak tawaran muncul. Di sana-sini tampil tokoh yang menjanjikan kembalinya kebesaran di masa lampau. Mereka ini menampilkan diri sebagai Mesias, yakni yang terurapi untuk memimpin kembali umat. Kebanyakan mereka ini malah membuat mereka dimusuhi penguasa. Namun, dalam krisis itu tetap ada sekelompok kecil di kalangan umat yang tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Mereka ini mengharapkan kehadiran Tuhan meski mereka tidak tahu bagaimana. Inilah kalangan tempat Yohanes Pembaptis lahir. Saudara saya terkasih, pada akhir warta Injil kali ini disebutkan bahwa anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Padang gurun dalam kitab suci melukiskan tempat umat mendalami kehadiran yang maha kuasa yang telah menyelamatkan mereka dan tempat dia memberikan hukum Taurat kepada umat. Dalam masa krisis identitas dalam kehidupan umat, kaum saleh di kalangan umat Yahudi sering menjauhkan diri dari kehidupan kota, dalam hal ini Yerusalem, untuk diam di padang gurun menyendiri. Dari semua ini tergambar kehidupan orang-orang yang meninggalkan kehidupan ramai di kota untuk berdiam di padang gurun dalam sebuah pertapaan dengan komunitas seperti kaum biarawan atau hidup menyendiri perorangan di gua-gua. Tidak jarang, saudara saya yang terkasih, ada orang dari kota datang ke tempat itu untuk sekedar menyepi atau mendapatkan bimbingan dari para rahib yang menetap di pertapaan. Inilah kiranya yang melatari kehidupan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Nanti ia didatangi orang dari kota dan bertanya apa yang bisa diperbuat. Ia mewartakan pertobatan untuk dapat menerima kedatangan Sang Mesias sejati. Begitulah kehidupan Yohanes Pembaptis yang kita rayakan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur karena Engkau telah mengutus Yohanes Pembaptis di dunia ini untuk membuka jalan bagi Mesias dan membuka mata hatiku untuk dapat percaya akan Yesus Sang Penyelamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.